Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Cirebon. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Cirebon Perujakan. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju ke kota Semarang naik kereta yang rutenya pendek. Hanya dari Cirebon ke Semarang saja, apalagi kalau bukan kereta api Kaligung. Dan serunya lagi kereta api Kaligung nanti akan disusul oleh 3 kereta lain. Gimana untuk perjalanan naik kereta api Kaligung kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Sekarang ini udah jam 8 lebih 55 menit dan tanggal 3 Juni 2025. Kurang lebih seperti ini kondisi di stasiun Cirebon Perujakan. Udah lumayan rame. Di sana kayaknya ada rombongan yang akan naik kereta Kaligung, teman-teman. Memang dari segi bangunan stasiun, kalau stasiun Cirebon Perujakan ini tidak sebesar Cirebon Kejaksan ya, dan pada umumnya juga stasiun ini melayani keberangkatan kereta ekonomi campuran, sedangkan kereta-kereta eksekutif, argo, dan lain-lain itu berhentinya di Cirebon Kejaksan semua. Ini adalah ruang tunggu dari stasiun Cirebon Perujakan, area sebelum check-in ya teman-teman. Lumayan banyak untuk kursi-kursinya ini, dan ada juga Alfamart, terus ada Rotio, ada juga warung ya di sini. Itu ada Mas Garda yang lagi opening. Ini juga ada yang join lagi nih selain Mas Garda. Yo, halo. Warlock sini. Warlock. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Wih, HP baru, HP baru, HP baru, HP baru. Apa sih kalian? HP baru, HP baru. Enggak. Bohong. Udah lama. Enggak, bohong banget. Udah lama. Orang kemarin Davin ngirimin kok video unboxingnya. Ya jangan dibocorin di sini dong. Sekarang ini saya sudah melakukan proses check-in ya teman-teman, dan untuk di stasiun Cirebon Perujakan belum ada sistem face recognition. Jadi masih menggunakan cara manual menunjukkan tiket beserta identitas. Lalu untuk kereta Kaligung yang saya naiki sudah tersedia di jalur nomor 4. Nah, untuk susunan rangkaian kereta Kaligung kali ini paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, di belakang kereta pembangkit ada kereta eksekutif 1, eksekutif 2, lalu ada kereta restorasi dan kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk kereta Kaligung memang lebih banyak kelas ekonominya dibandingkan kereta kelas eksekutifnya. Eksekutif cuma bawa 2, sangat terbatas. Jadi kalau misalkan teman-teman mau naik kereta Kaligung di kelas eksekutif ya pesannya mungkin lebih awal. Sekarang kita dapatnya di kereta eksekutif 2, nomor kursinya 11 dan dapatnya jajaran depan. Ini dia untuk peta rute perjalanan kereta api Kaligung ya. Berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan, akan berhenti di stasiun Babakan, Losari, Tanjung, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Weleri, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Poncol. Untuk dari Cirebon ke Semarang berhentinya banyak banget. Saya duduk di 11 Alfa. Sini. Salah satu alasan kenapa aku ikut trip ini adalah mau serah terima barang. Terima kasih telah dijagain. Aman ya. Aman ya, terima kasih. Jadi ini tuh ceritanya Ada. berapa minggu ya? 3 minggu ya? 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu aku naik Saunggali. Tumblerku ketinggalan, aku turun Bumi Ayu. Jadinya turunin di Cirebon. Gitu. Ada aja. Padahal dia selalu mengingatkan ya. Jangan lupa terhadap barang bawaan, jangan sampai tertinggal atau tertukar. Lah dianya ketinggalan sendiri Yang piye. aku bingung apa Pak? Biasanya kalau dia mau ninggalin kereta itu tunjuk sebut dulu ada yang ketinggalan enggak. iya. Oh ini bisa gitu loh. Namanya manusia, Pak. Oh, sampean manusia ta? Manusia.
Kita lihat loko dulu ya teman-teman ke depan. Tuh Mas Garda udah mulai melaju. Mas Dimas juga. Karena keretanya bakal berangkat sekitar 10 menit lagi. Masih cukup lah. Lokomotif dinas dari kereta api Kaligung kali ini adalah CC201-8309 milik Depo Induk CN atau Cirebon. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. 201 adalah seri lokomotif yang memiliki kabin kotak kayak gini. 83 tahun pertama dinas di 1983 dengan nomor absennya ke 9. Rumahnya di Depo Cirebon di sana ya teman-teman. Jadi untuk stasiun Cirebon Perujakan ini memiliki 2 perpecahan jalur ya teman-teman. Ini adalah jalur-jalur yang akan dilalui oleh kereta menuju ke lintas utara sampai dengan Semarang, Surabaya, Pasar Turi. Ada juga jalur lain di sebelah sana yang dilalui oleh kereta-kereta yang menuju jalur lintas selatan, Purwokerto, Kroya, Yogyakarta, sampai dengan Surabaya, Gubeng. Akan ada kereta yang melintas ya di jalur sana. Kereta Sawung Galih dari Pasar Senen tujuan ke Kuto Arjo. Kereta Sawung Galih di GAPK 2025 ini dia frekuensi perjalanannya 6 kali sehari ya, kayak Taksaka. Ada waktu pagi, siang, dan juga malam. Pada perjalanan kereta Kaligung saat ini saya mendapatkan kode armada K19909 SMC. K1 kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 99 tahun pertama dinas di 1999 dan 09 nomor absennya SMC. Kepemilikan rangkaian ini di Depo Semarang Poncol. BK berat kosong 35.500 kg atau 35,5 ton, dan untuk MD mulai dinas di tanggal 19 bulan 9 1999. Seingat saya, dulunya rangkaian kereta ini sempat digunakan oleh kereta api Bangunkarta, Turangga, dan lain-lain. Ini tuh menurut saya ya, dulu merupakan salah satu kereta eksekutif yang kurang bagus lah. Di atas sebelah sini terdapat sebuah kode trainmark. Menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam, 40 berat maksimal 40 ton, dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Untuk bugi K5 bentukannya kayak gini ya teman-teman. Tuh. Tepat sesuai dengan jadwal, pukul 9.20 kereta api Kaligung sudah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di tujuan stasiun Semarang Poncol dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sekarang ini di kereta eksekutif 2 hitungannya masih cukup lenggang ya teman-teman, masih banyak kursi yang belum terisi. Namun kereta api Kaligung ini adalah kereta yang masuknya kategori aglomerasi dengan jarak pendek tapi pemberhentiannya banyak ya. Dan di Kabupaten Cirebon aja dia berhentinya banyak banget, ditambah lagi nanti di Kabupaten Brebes, Tegal. Itulah kenapa kereta api Kaligung dari arah Cirebon Perujakan menuju ke arah Semarang Poncol waktu tempuhnya mencapai 4 jam lebih 23 menit. Kita akan tiba di stasiun Semarang Poncol nanti sesuai rencana itu pukul 13 lebih 43 menit. Wow. Cirebon Semarang kalau ditempuh dengan kereta api Argo Bromo Anggrek perjalanannya sekitar 2 jam lebih dikit mungkin ya. Tapi kalau dengan kereta ini nih, rasanya lama banget.
Mas Dimas saat ini duduknya di depan saya, teman-teman. Di kursi nomor 12 Alfa. Mas Garda di samping saya, tapi di sebelah sana ya. Kita berpisah karena pengen buy one get one ya kemarin. Keretanya masih kosong. Dan untuk kondisi di keretanya kayak gini, teman-teman. Menggunakan kaca-kaca kecil ya. Terus masih lumayan lenggang juga. Mungkin baru kurang lebih 10 orangan gitulah yang naik di kereta Kaligung. Ya. Ini kursinya udah kayak kursi New Image nih. Ada suara kriet gitu. Cuman footrest-nya udah diganti ya, teman-teman. Nah, footrest-nya kayak gini. Yeah. Nah, baru tadi dibilang kereta angkatan 99 ini dengan image kurang bagus. Ternyata baru saya buka footrest-nya udah kayak gini, teman-teman. Sekarang ini untuk suhu di kereta 23,9 ya, teman-teman. Sebenarnya masih lumayan sedikit adem, tapi ini kalau semakin siang nanti harusnya gerah sih kalau di set suhunya segitu. Waktu menunjukkan pukul 9:39. Kita sudah tiba di stasiun Babakan. Ini merupakan salah satu stasiun yang masih memasuki wilayah Kabupaten Cirebon ya, teman-teman. Tadi ada yang naik di stasiun ini, tapi nggak banyak. Mungkin kayak 2 atau 3 orang gitu. Dan di stasiun Babakan ini lagi ada banyak bantalan baru. Mungkin nanti bakal diganti bantalan rel ya. Tuh. Kereta api Kaligung di stasiun Babakan akan berhenti kurang lebih selama 15 menit. Baru pertama berhentinya lama. Dan kita di sini akan tunggu disusul oleh kereta api Tawang Jaya Premium dari stasiun Jakarta Pasar Senen tujuan ke stasiun Semarang Tawang. Dan kereta api Tawang Jaya Premium, dia sekarang taspatnya sudah bisa 120 km per jam. Harusnya nanti lewat Babakan itu ngebut banget, teman-teman. Ini baru penyusulan pertama. Nanti setelah Babakan masih ada penyusulan di stasiun Losari oleh kereta Argo Muria dan di stasiun Pemalang oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Inilah yang mengakibatkan perjalanan Kaligung dari Cirebon ke Semarang yang biasanya 2,5 jam, dia harus menempuh waktu sekitar 4,5 jam. Luar biasa. Teman-teman bisa lihat ya, di sana ada satu bangunan. Nah, informasinya kata Mas Dimas, dulu bangunan ini merupakan stasiun Babakan yang lama. Dan sekarang stasiun Babakannya sudah dipindah. Bangunannya lebih besar di sebelah sana ya, teman-teman. Tuh. Berbeda sekali. Stasiun yang baru gede banget sih hitungannya. Barusan teman-teman udah lihat kalau kereta api Tawang Jaya Premium melintas di stasiun Babakan, hitungannya ngebut banget karena di sini bisa dibilang lintas yang sudah top speed, bisa dipacu 120 km per jam. Dan satu faktanya, nanti setelah turun kereta api Kaligung, saya, Mas Garda, dan Mas Dimas akan naik kereta Tawang Jaya Premium yang barusan nyusul kereta kita. Untuk sambungan antar kereta di kereta Milesteel ini masih menggunakan karet rubber ya, teman-teman, seperti pada kereta umumnya. Lalu ada juga kopler di sana. Ini sebagai penyambung utama, ada juga kayak selang. Ini untuk
angin, suplai pengereman di setiap rangkaian. Ada juga rantai yang besar untuk pengamanan, dan di sini juga ada paket kelistrikan, kayak kabel-kabel isi dalamnya tuh. Seperti inilah untuk kereta api Kaligung di kelas eksekutif menggunakan armada kereta eksekutif tahun 1999. Dulunya kereta ini pernah digunakan di KA Turangga dan juga kereta Bangunkarta, teman-teman. Untuk dari segi desainnya menggunakan kaca-kaca kecil, dan ya sebenarnya untuk dari interior masih kelihatan cukup oke. Dengan kapasitas tempat duduk 50 kursi penumpang, dan juga kursinya sudah menghadap arah laju kereta semua. Dari segi fasilitas, di atas sana ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. Lalu di atas ini ada gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain. Di sini ada tirai yang bisa kita buka tutup ya. Tuh. Lalu di sini juga ada meja kecil untuk nyimpan cup, botol, dan lain-lain. Di bawahnya ada 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet, beserta laptop. Di sini ada kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Ada juga footrest ya teman-teman. Tapi kalian bisa lihat sendiri, ini footrestnya tidak lurus, tidak seperti yang ini. Jadi apabila kita turunkan, ini kurang enak karena kaki kita tuh satu ada di bagian lebih atas, tapi yang satunya lagi agak ke bawah gitu loh. Bisa diatur nggak sih? Agak sedikit macet ya. Inilah salah satu kekurangan kereta eksekutif yang sudah cukup sepuh. Di sini ada tombol reclining yang apabila kita tekan bisa mundurin kursinya, dan di sini juga ada meja lipat kecil untuk kita makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Untuk toilet di kereta api Kaligung ini ada di satu sisi ruangan ya teman-teman, dan kita lihat dulu fasilitasnya. Wow, toiletnya lumayan luas ya. Kurang lebih seperti ini teman-teman, toiletnya luasa banget. Wah, ini penumpang-penumpang heran sih. Kelas eksekutif yang bisa dibilang kelas elit gitu ya, tapi jorok banget coba. Tolonglah penumpang, kalau misalkan kalian naik kereta, tisu itu buang ke tong sampah ya. Lalu untuk fasilitas lainnya di sini ada tempat tisu, wastafel, tabung sabun, ada bidet juga, dan ada kloset duduk di sini. Ada cermin yang ukurannya nggak terlalu besar, lalu ada gantungan, serta ada pewangi ruangan. Waktu menunjukkan pukul 10:05, kereta Kaligung yang saya naiki sudah berhenti di stasiun Losari. Ini stasiun masih memasuki Kabupaten Cirebon ya teman-teman. Dan setelah dari stasiun Losari, nanti di depan itu ada salah satu jembatan, dan jembatan tersebut merupakan pemisah antara wilayah Jawa Barat dan juga wilayah Jawa Tengah. Di stasiun Losari, kereta api Kaligung yang saya naiki akan berhenti cukup lama lagi, sekitar 18 menit. Karena di stasiun Losari kita harus disusul yang kedua kali, yaitu oleh kereta api Argo Muria. Kereta kebanggaan dari warga Semarang yang melayani rute dari Jakarta ke Semarang Tawang dengan perjalanan setiap harinya 3 kali ya. Dari Jakarta pagi malam dan dari Semarang di waktu sore hari. Kembarannya kereta Argo Sindoro. Kereta Argo lewat sini udah pasti ngebut banget teman-teman. Dan kabarnya juga kereta Argo Muria katanya bakal dapat armada baru, kereta New Generation. Stasiun Losari ini merupakan stasiun yang hanya melayani perjalanan kereta Kaligung saja. Jadi tidak ada kereta lain yang berhenti di stasiun ini untuk naik turun penumpang. Saya nggak tahu Erlangga berhenti di sini atau enggak ya, kita tanya sama warga lokal. Mas Dimas, Erlangga berhenti di sini nggak? Nggak berhenti? Fun fact nih, fun fact. Di stasiun Losari itu hanya kereta ini. Berarti cuma 1 kali doang? Ini doang. Dulu waktu GPK 23 itu masih ada Argo Cirebon berhenti di sini. 2 kereta. Nah sekarang mulai GPK 25 karena Argo Cirebonnya sudah berubah jadi Gunung Jati dan udah bablas di sini, jadi di stasiun Losari hanya ini. Iya sih. Jadinya. Dulu Argo Cirebon ya? Iya. Argo tapi ngecer. Ya gitu. Tapi sekarang udah nggak ngecer lagi karena udah harus udah rebranding ya. Iya, rebranding dan perjalanannya udah harus tektok. Gitu. Oke.
Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh penumpang kereta api Kalinggung. Saat ini perjalanan Anda telah sampai di stasiun Tanjung. Pukul 10.31, kereta api Kaligung yang saya naiki telah tiba di stasiun Tanjung dan di sini berhenti normal untuk naik turun penumpang. Tadi aja lumayan ya, ada beberapa orang yang naik dari stasiun ini. Barusan pas Kaligung baru saja berhenti, ada kereta Ciremai yang lewat, tapi timingnya itu ketika saya turun keretanya udah muncul teman-teman. Anggrek Pemalang. Pukul 10.51 kita sudah tiba di stasiun Brebes ya teman-teman. Dan stasiun Brebes ini merupakan stasiun besar karena memang berada di kabupaten yang besar juga. Penumpang di stasiun Brebes lumayan ramai terus dan juga banyak kereta yang berhenti di stasiun ini untuk naik turun penumpang. Selain kereta api Kaligung, ada juga kereta api macam Dharma Wangsa, Erlangga, Gunung Jati, dan lain-lain. Bahkan beberapa perjalanan kereta Kaligung dia ada yang cuman sampai Brebes doang. Jadi semula untuk kereta api Kaligung ini melayani rutenya dari Semarang Poncol ke Tegal ya teman-teman. Lalu ada yang diperpanjang ke Brebes dan juga ada yang diperpanjang ke Cirebon Perujakan. Kalau keberangkatan dari arah Cirebon itu cuman satu perjalanan per hari, hanya di waktu subuh dari arah Semarang ke Cirebon dan langsung tektok dari Cirebon pagi-pagi jam 9.20 tadi. Sekarang ini persiapan memasuki stasiun Tegal, dan di Tegal kita bertemu dengan percabangan dari arah lain, dari arah Krupuk dan juga dari arah Selawi. Di stasiun Tegal ini ada Balayasa ya teman-teman, tempat untuk mereparasi sarana kereta atau gerbong. Ini Balayasanya. Memang pada umumnya untuk kereta yang direparasi atau diperbaiki di Balayasa ini adalah gerbong barang ya teman-teman. Kereta penumpang tuh jarang di sini. Biasanya kalau kereta penumpang ke arah Manggarai. Pada pukul 11.05, kereta api Kaligung yang saya naiki telah tiba di stasiun Tegal. Dan yang naik dari stasiun Tegal ini rame banget ya teman-teman. Karena memang untuk kereta api Kaligung, dia sangat identik sekali dengan kota Tegal. Barusan itu kereta api Kaligung sudah diberangkatkan dari stasiun Tegal. Saya bisa bilang kalau kereta api Kaligung ini merupakan kereta yang sangat identik di wilayah Tegal ini karena memang untuk kereta api Kaligung diambil dari salah satu nama sungai yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Dan untuk kereta api Kaligung mulai dioperasikan oleh PT KAI pada tanggal 4 Februari tahun 1999. Dulunya kereta ini melayani relasi dari Semarang menuju ke arah Tegal saja teman-teman. Dan untuk kereta api Kaligung dulu menggunakan armada macam kereta lokal Patas apabila di Bandung, ataupun juga kereta Kedung Sepur yang ada di Semarang menuju ke Ngrombo ya. Dulu menggunakan armada KRD. Dan seiring berjalannya waktu, kereta api Kaligung ini berubah rangkaiannya menggunakan armada kereta ekonomi New Image. Saat itu kereta Kaligung bisa dibilang adalah kereta lokal yang istimewa karena satu-satunya kereta ekonomi lokal yang bisa dibilang mewah pada masanya di tahun 2016. Dan sekarang ini bahkan kereta api Kaligung sudah ditambahkan kereta kelas eksekutif. Sehingga apabila teman-teman mau naik kereta api Kaligung ini ada dua pilihan kelas layanan, yaitu kereta kelas eksekutif dan juga kereta ekonomi K316. Nah, untuk kereta api Kaligung adalah kereta yang
bisa dibilang lebih banyak frekuensi perjalanan dari Semarang sampai ke Tegal saja, sesuai dengan sejarah masa lalunya. Ada juga beberapa perjalanan kereta api Kaligung yang diperpanjang sampai dengan ke stasiun Brebes. Ada juga satu perjalanan kereta Kaligung yang diperpanjang sampai dengan ke Cirebon Perujakan ya. Dan saat ini saya naik kereta Kaligung dari stasiun Cirebon Perujakan sampai dengan ke stasiun Semarang Poncol di kelas eksekutif dengan harga tiket Rp150.000. Apabila teman-teman merasa kereta Kaligung kelas eksekutif ini kemahalan, ada alternatif lain di kelas ekonomi yang menurut saya udah cukup nyaman dengan harga tiket Rp120.000 kayak gitu. Oke, untuk kereta api Kaligung ini rasa-rasanya ya teman-teman bener-bener lama banget dari arah Cirebon ke Tegal yang biasanya ditempuh kurang lebih sekitar 1 jam, dia hampir menempuh waktunya 2 jam karena banyak acara disusul ya. Sebentar lagi juga kita nggak akan lama lagi bakal tiba di Pemalang untuk disusul yang ketiga kali oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Mas Garda kalau ngantuk tidur aja. Nggak mau disusul anggrek. Nggak apa-apa, tidur aja kalau ngantuk, jangan ditahan. Nggak mau. Habis ini kita ngopi. Biar nggak ngantuk. Habis Pemalang ya. Restorasi. Yuk. Satu hal ketika kalian turun di stasiun Pemalang yang harus sangat diperhatikan adalah celah antar peron yang sangat jauh. Ini kalau misalkan kalian tidak fokus ke sini, masuk itu ke dalam. Ya, hati-hati banget. Jarak celah antar peronnya itu kejauhan, teman-teman. Ini salah satu yang gak biasa di stasiun, peronnya agak jauhan ya. Kita tiba di Pemalang pukul 11.30 dan kita akan berhenti di sini lumayan lama sampai dengan pukul 11.52. Di Pemalang itu udah ada yang turun ya tadi, beberapa orang teman-teman. Lumayan rame sih. Kereta api Kaligung di stasiun Pemalang ini harus berhenti kurang lebih selama 20 menit ke depan karena di stasiun Pemalang jadwal untuk disusul yang terakhir oleh kereta api Argo Bromo Anggrek, sang rajanya kereta di jalur lintas utara. Nah, untuk kereta api Argo Bromo Anggrek ini dari arah Jakarta Gambir menuju ke Surabaya Pasar Turi hanya berhenti di Cirebon dan di Semarang Tawang saja. Hanya berhenti di 2 stasiun untuk rute sejauh itu. Namun untuk kereta api Kaligung dari Cirebon menuju ke arah Semarang Poncol aja berhentinya banyak banget teman-teman. Itulah kenapa ya, sekitaran jam 9.20 kita berangkat, mungkin Argo Bromo Anggrek baru nyampe Cikampek gitulah ya. Tapi udah dikejar lagi di stasiun Pemalang ini karena memang kereta Argo Bromo Anggrek kereta yang full ngebut. Itu dia, barusan kereta api Argo Bromo Anggrek melintas di stasiun Pemalang ngebut banget karena memang di sini batas kecepatannya 120 alias batas kecepatan maksimum kereta di Indonesia saat ini. Dan Argo Bromo Anggrek kereta termahal di jalur lintas utara, kereta yang gak mau tahu. Pokoknya sudah bayar mahal, saya pengen perjalanan yang cepat, itulah barusan. Argo Bromo Anggrek keren banget ya. Bawa 2 kelas kompartemen kereta termewah. Ditambah lagi kereta eksekutifnya juga sudah yang paling baru. Jadi apabila kereta disusul oleh kereta lainnya, dia bakal berhenti memberikan waktu untuk kereta yang barusan menyusul
melintas langsung di stasiun yang ada di depan ya teman-teman. Sehingga walaupun Argo Bromo Anggreknya sudah lewat beberapa menit yang lalu, tapi ketika keretanya, oh udah berangkat, buset. Kaget kita. Nggak kedengeran ting-tong. Itulah. Sekarang kita mau ke kereta restorasi dulu ya teman-teman. Mau jajan-jajan. Ini. Nah, kurang lebih kayak gini untuk kereta restorasinya. Ada beberapa kursi yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan dan lain-lain. Lalu di sana juga ada mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanannya. Kebetulan untuk kereta restorasi sekarang lagi kosong. Kursinya juga lumayan ya. Yang berhadapan kayak gini bisa diisi 4 orang, 16. Terus ada juga yang 2-2 di situ. Mau pesen apa? Pesen apa ya? Kok mau pesen apa? Nih lagi pada pesen. Aku nggak pesen Kak. Terima rapot. Coba buka. Taksaka. Mana? Oh iya Taksaka. Oh, kenapa kereta favorit saya di sini? Enggak, bukan gitu. Ini mungkin cita-citanya kali gue mau jadi new gen. Amin. Jadi unggulan. Sei sapi. Nah, saya sapi. Sekarang makanan kami sudah tiba. Saya pesan 1 T1 Cup. Ini harganya Rp28.000 beserta teh buah seharga Rp11.000 ya. Dan untuk Mas Garda, Pak Dimas, mereka memesan ini cappuccino berapa? Cappuccino 14.000. Rp14.000. Terus ada kopi. Mie ramen. Kopi ayam. Mie ramen. Orewa ramen, yes. Udah tahu. Udah kayak Jepang-Jepangan ya deh. Kita dakimasu. Itadakimasu. Lama-lama Doraemon ada sebelahnya anjir. Kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Untuk T1-nya ada beberapa pieces dan juga ada bihun, ditambah ada sambal hijau tadi. Aromanya enak sih, wangi ikan. Itadakimasu. Kita coba ya T1-nya. Dari aroma tuh udah enak banget teman-teman. Itu dong. Backsong lagu itu dong, backsong lagu makanan. Teng dong dong teng teng. Oh, Ini tuh serius ya. Rada-rada emang mereka. Tapi serius ya teman-teman, untuk kuah T1-nya nih enak banget. Acara masak pagi-pagi. Sembrani. Itu enggak. Mantap. Oishi desu. Kita coba ya untuk T1-nya teman-teman. Masih panas banget. Enak banget, asli. T1 ini adalah salah satu menu yang recommended banget apabila kalian mau ngemil-ngemil. Yang nggak pengen makan nasi gitulah. Cocok banget. Porsinya juga cukup lumayan. Sini masih ada karbohidratnya, bihun ya. Sekarang pukul 12:15. Kita berhenti di stasiun Pekalongan ya. Dan dari Pekalongan menuju ke Semarang aja ada yang naik loh teman-teman. Karena memang hitungannya murah ya untuk kereta api Kaligung apabila dibandingkan dengan tiket tarif khusus gitu. Kalau tarif khusus mungkin ngikut harga Tegal atau Cirebon. Kamandaka.
12 lebih 34 menit ya, kita sudah berhenti di stasiun Batang. Ada yang turun dari kereta, yang naik juga masih ada dong. Batang Semarang ya. Dan kalau nggak salah stasiun Batang ini masih masuk di Kabupaten Pekalongan teman-teman. Dan nggak banyak kereta yang berhenti di stasiun ini, hanya Kaligung, terus Airlangga, ada juga kereta apa lagi? Menoreh. Oh iya, Menoreh. Apabila naik kereta lepas dari Pekalongan menuju arah Semarang, melihat PLTU Batang, berarti kita sebentar lagi bisa melihat pantai utara Jawa ya teman-teman. Sekarang suhu dari kereta api Kaligung Eksekutif 2 bagian depan ini lumayan gerah ya teman-teman, 27,4 derajat. Sedangkan tadi ketika balik dari kereta makan, rasanya itu di kabin belakang AC-nya adem-adem aja. Inilah salah satu kekurangan kereta eksekutif tua ya. Waktu menunjukkan pukul 13 lebih 3 menit. Kereta Kaligung yang saya naiki sudah tiba di stasiun Weleri. Ini stasiun yang memasuki Kabupaten Kendal ya teman-teman. Masih ada yang naik dari sini ke Semarang. Gokil sih. Karena mungkin tidak ada pilihan lain ya teman-teman. Tidak ada kereta lokalan gitu, kayak Kedung Sepur. Oke teman-teman, sekarang ini udah jam 1 siang dan keretanya sekarang lagi berhenti di stasiun Weleri. Nah, untuk perjalanan ke Semarang Poncol akan ditempuh kurang lebih selama 40 menit ke depan. Oleh karena itu, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Kaligung
adalah kereta yang identik dengan perjalanan dari arah Semarang Poncol sampai dengan ke Tegal saja. Karena memang dari kereta Kaligung frekuensi perjalanan yang banyak banget, ya cuma dari Semarang ke Tegal, tapi ada juga beberapa perjalanan yang ditarik sampai dengan ke Brebes, dan ada satu perjalanan kereta Kaligung yang ditarik sampai dengan ke arah Cirebon Perujakan. Lalu untuk kereta api Kaligung ini bisa dibilang juga sebagai kereta aglomerasi, kereta yang mirip-mirip kayak kereta lokal tapi elit. Kenapa saya bilang begitu? Karena di kereta api Kaligung ada dua kelas layanan. Yang pertama ada kereta kelas ekonomi menggunakan armada kereta ekonomi New Image angkatan tahun 2016 dan bisa dibilang juga salah satu kereta ekonomi kekinian, dan ada juga kereta kelas eksekutif. Lalu untuk kereta Kaligung saat ini saya naiknya di kelas eksekutif dengan harga tiket Rp150.000. Ada juga di kelas ekonomi harga tiketnya lebih murah Rp120.000. Secara dari rangkaian kereta sebenarnya baik di kelas ekonomi ataupun juga kereta kelas eksekutif sudah cukup nyaman ya teman-teman. Tapi memang kalau mau lebih nyaman naiknya di kelas eksekutif ini. Nah, dari segi guncangan menurut saya masih terbilang normal. Lalu dari segi peredam suara ya normal-normal aja sih. Di beberapa lintas memang terasa cukup berisik. Dan dari segi pendingin ruangan, ini yang sedikit aneh teman-teman, karena yang saya rasakan di kabin kereta eksekutif 2 bagian belakang AC-nya lebih adem, sedangkan di bagian depan ini kayak anyep, panas, suhunya menunjukkan di angka 27 derajat Celcius. Ini salah satu kekurangan dari kereta eksekutif lawas ya teman-teman. Lalu untuk perjalanan kereta api Kaligung juga seru banget, karena selama di perjalanan tadi kita disusul oleh 3 kereta lain. Disusul oleh kereta api Tawang Jaya Premium di stasiun Babakan, lalu di stasiun Losari disusul kereta api Argo Muria, dan yang terakhir di stasiun Pemalang disusul rajanya kereta di jalur utara yaitu Argo Bromo Anggrek. Itu aja ya untuk perjalanan naik kereta Kaligung ini, dan sebenarnya cukup recommended juga untuk perjalanan kereta api Kaligung. Tapi apabila dibandingkan dengan perjalanan tarif khusus dari Cirebon menuju ke Semarang, harga tiketnya lebih murah Tarsusan teman-teman, dan juga dapat kereta yang lebih bagus, lebih cepat. Namun untuk kereta Kaligung, satu keunggulannya dia bisa dipesan jauh-jauh hari, itu aja sih. Oke lah, kita nikmati detik-detik terakhir naik kereta api Kaligung ini. Enak tadi puter-puter. Lagi tak? Berasa kayak di pasar malam. Kesimpulan naik kereta Kaligung. Kalau pengen santai Cirebon Semarang bisa pilih Kaligung ini. Kalau pengen buru-buru pilihlah Anggrek. Kesimpulannya karena ini itu kereta santai, kereta yang lama, kereta yang larinya cuma 100. Jadi ini kereta untuk santai-santai. Itu aja sih. Untuk eksekutifnya ya agak sedikit sedih karena dapat kaca pesawat. Karena saya suka kaca yang lebar, tapi ya sudah dapatnya seperti itu. Mungkin kedepannya banyakin kaca lebar daripada kaca pesawat sih, jadi biar melihat pemandangan pantainya itu lebih luas. Thank you. Mana? Pertanyaan yang sama. Oke, kesimpulan naik kereta Kaligung ini kayaknya nggak cocok buat kalian yang ngejar waktu. Sama sih kayak tadi Mas Garda, kalau mau cepet naik Anggrek, karena harganya selain lebih murah dari ini 140.000, lebih murah 10.000, perjalanan ke direct dari Cirebon ke Semarang tanpa berhenti. Kalau ini kan masih berhenti di beberapa kecamatan, di Kabupaten Cirebon juga masih berhenti, Tegal dan yang lain-lain kayak gitu. Makanya perjalanannya juga bisa 4 jam lebih. Kalau Anggrek bisa 3 jam kurang atau bahkan 2 jam setengah kayak gitu. Tapi overall sih dengan harga 150.000 oke. Untuk eksekutif yang seperti ini udah murah banget malah untuk ukuran tiket yang bisa dipesan jauh-jauh hari. Oke, thank you Pak.
kereta. Kami atas nama kereta api Stasiun Solo mengucapkan terima kasih atas kepada telah menggunakan layanan kereta api. Sampai jumpa di jalan berikutnya. Selamat datang di Stasiun Junahin Stasiun Semarang Poncol. Stasiun Semarang Poncol. Sekarang waktu menunjukkan pukul 13:37. Kita memasuki stasiun Semarang Poncol. Ada awal ya teman-teman, lumayan banyak awalnya, sekitar 5 menit. Ini kereta apaan ya teman-teman? Kereta Kedung Sepur kah? Penumpang yang turun di tujuan akhir rame banget ya. Tuh, mantap. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Cirebon, sekarang saya sudah tiba di kota Semarang, stasiun Semarang Poncol. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Kaligung. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.